Pernah nggak sih Anda lagi asyik lihat-lihat di toko online, nemu barang bagus, diskon pula, pas mau bayar, kok stoknya habis? Haha, sering gitu. Atau lagi serius kerja, tiba-tiba nongol notifikasi teman lagi live IG. Nah, itu dia. Kok bisa ya aplikasi itu kayak tanggap banget gitu? Reaksinya cepet banget sama apa yang terjadi di luar sana, atau sama yang dilakuin orang lain? Betul, seolah-olah hidup ya aplikasinya. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal coba kupas tuntas bab 29 dari buku legendaris nih, The Pragmatic Programmer. Judul babnya, Manipulasi Dunia Nyata. Yap, sumber ini fokus banget gimana sih software itu seharusnya nyambung dan beradaptasi sama dunia nyata yang ya kita tahu sendiri, dinamis banget. Misi kita kali ini, kita mau bongkar bareng-bareng intisari dari bab ini. Biar paham gimana sih developer ngerancang aplikasi biar bisa hidup dan responsif di dunia yang penuh kejutan ini. Ada pergeseran menarik juga kan yang disorot. Dulu kayaknya kita nih yang mesti sabar ngikutin maunya komputer. Kaku banget. Benar, input harus pas, perintah nggak boleh salah ketik. Sekarang, ekspektasinya kebalik. Komputer sama aplikasi yang dituntut buat, luwes, pinter adaptasi. Nyatu sama hidup kita yang kadang nggak terduga ini, Oke, kita mulai dari dasarnya banget kali ya. boleh? Konsep paling fundamental yang bikin semua interaksi dinamis ini mungkin terjadi, itu namanya peristiwa, event. Apa sih sebetulnya peristiwa ini? Gampangnya gini, peristiwa itu kayak sinyal. Sinyal kalau ada sesuatu terjadi atau ada info baru nih. Itu aja intinya. Contohnya banyak banget dong berarti ya. Kayak kita ngeklik tombol like atau ngetik pesan. Betul! Atau harga saham tiba-tiba naik di aplikasi trading Anda. Itu peristiwa. Sampai yang mungkin nggak kelihatan langsung ya. Kayak di belakang layar gitu. Misalnya perhitungan selesai. Iya, atau data dari sensor suhu masuk, atau bahkan sesederhana aplikasi selesai ngambil satu data dari daftar antrian tugasnya. Itu semua dari kacamata software ya peristiwa. Oke. Dan konsep peristiwa ini penting banget. Kenapa? Ya karena ini cara utama aplikasi ngerasain adanya perubahan, mau dari luar kayak interaksi Anda tadi, atau data dari internet, maupun dari dalam sistemnya sendiri. Jadi tanpa ini, aplikasi bakal kaku banget ya. Kayak patung gitu. Persis, kayak patung lilin. Kelihatan oke, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kalau ada apa-apa. Nggak responsif. Analoginya gimana tuh? Biar kebayang. Mungkin kayak sistem saraf kita aja. Kulit kita kan ngerasain sentuhan. Nah, itu peristiwa. Mata lihat ada perubahan cahaya, peristiwa lagi. Telinga dengar suara, ya peristiwa juga. Ah, iya. Nah, rangsangan dari luar ini kan ditangkap saraf, terus tubuh kita bereaksi. Nengok, menghindar, fokus. Sistem berbasis peristiwa di software mirip gitu cara kerjanya. Nangkap rangsangan digital, terus micu reaksi dari kode programnya. Tujuannya biar aplikasi nggak lemot dan terasa nyambung ya sama keadaan. Betul banget, biar nggak ketinggalan kereta, gitulah istilahnya. Oke, jadi peristiwa ini kan banyak banget jenisnya. Bisa terjadi kapan aja, bahkan mungkin barengan gitu kan. Nah, terus gimana caranya aplikasi ngelola ini semua? Biar nggak, chaos. Biar nggak salah urutan atau malah ngehang gitu. Pasti ada strateginya dong. Nah, ini dia. Disinilah beberapa pola desain atau strategi kunci mulai berperan. Ini yang biasanya dipakai sama programmer pragmatis, seperti yang dianjurkan di buku ini juga. Strategi ini buat ngenjinakin si peristiwa biar lebih teratur. Oke, strategi pertama apa nih? Yang disebut di buku itu mesin keadaan terbatas, Finite State Machines, FSM. Kedengarannya agak teknis ya? Iya, namanya mungkin agak seram. Tapi idenya sebenarnya lumayan intuitif kok. Coba bayangin aja satu bagian sistem. Misalnya proses login deh. Itu kan cuma bisa ada di beberapa keadaan atau state yang jelas. Contohnya, kayak nunggu username password, lagi ngecek berhasil masuk atau gagal masuk, gitu. Tepat. FSM itu maksa kita buat nentuin dengan jelas. 1. Semua kemungkinan keadaan yang mungkin terjadi. 2. Peristiwa apa aja yang bisa bikin pindah dari satu keadaan ke keadaan lain. 3. Aksi apa yang harus dilakuin pas perpindahan itu. Oh, jadi kayak bikin aturan main yang jelas banget ya. Betul. Manfaat utamanya, logika yang tadinya bisa jadi rumit banget kalau pakai if-else numpuk-numpuk itu, jadi lebih terstruktur, lebih gampang diprediksi. Kita jadi kepaksa mikirin semua kemungkinan alur dari awal.
Ada analogi gampangnya nggak buat FSM ini? Paling gampang lampu lalu lintas. Keadaannya jelaskan, merah, kuning, hijau. Peristiwanya, ya timernya habis. Aksinya, ganti warna lampu ke keadaan berikutnya. Udah gitu aja aturannya, nggak bisa aneh-aneh. Ah iya benar juga nggak ada ambigu. Contoh lain, mesin penjual otomatis, vending machine. Keadaannya kan ada tuh, nunggu koin cukup, lagi milih barang, ngeluarin barang, ngasih kembalian. Peristiwanya, ya kita masukin koin, kita nekan tombol, aksinya ya mesinnya kerja sesuai urutan itu. Oke. Jadi FSM ini kayak bikin peta alur yang jelas gitu ya. Tapi ada kelemahannya nggak? Iya, tentu ada. Kalau keadaan dan transisinya jadi banyak banget, FSM-nya sendiri bisa jadi rumit juga buat dikelola. Jadi tetap harus bijak milih kapan pakainya. Sip. Menarik. Jadi FSM ini buat menata alur yang kondisinya jelas. Nah, terus pendekatan berikutnya, pola observer. Ini gimana lagi nih? Nah, kalau observer ini ada dua pemain utama. Ada sumber peristiwa, kita sebut aja observable. Terus ada para pengamat, kita sebut observer. Cara kerjanya mirip langganan. Langganan gimana tuh? Jadi para observer ini daftar dulu ke si observable. Nanti kalau keadaan si observable ini berubah, misalnya ada data baru masuk atau statusnya update gitu, si observable ini bakal ngasih tahu ke semua observer yang udah daftar tadi. Oh, kayak kita follow akun sosmed gitu ya. Kalau dia ngepost sesuatu, kan kita yang follow dapat notif. Si akun itu observable-nya, kita observernya. Persis, itu contoh pas banget. Atau langganan newsletter email. Penerbitnya observable kirim edisi baru, perubahan keadaan. Nah, semua pelanggan, observer, otomatis dapat di inbox. Si penerbit nggak perlu tahu detail tiap pelanggan pas ngirim, cukup tahu daftar pelanggannya aja. Oke, paham. Ini kayaknya umum banget ya dipakainya. Umum banget, terutama buat bikin tampilan atau UI yang dinamis. Satu data berubah, banyak bagian layar yang harus ikut update. Nah, observer ini cocok. Tapi tadi kan dibilang si sumber, observable, ngasih tahu ke semua pengamat, observer. Berarti dia harus nyimpen daftar pengamatnya dong. Jadi saling kenal gitu ya. Apa itu nggak bikin mereka jadi terlalu terikat? Nah, pertanyaan bagus. Iya, di pola observer yang klasik, biasanya si observable emang nyimpen daftar observernya. Ini namanya ada coupling atau ketergantungan langsung. Kopling. Apa tuh maksudnya? Coupling itu gampangnya seberapa erat sih dua bagian kode itu saling terkait. Kalau keterikatannya tinggi, high coupling, pas kita ubah satu bagian, efeknya bisa kemana-mana ke bagian lain, kadang nggak terduga. Nah, ini yang coba dihindari sama pola berikutnya. Oh, jadi ada cara biar nggak terlalu terikat gitu? Ada, namanya strategi publish subscribe, PubSub. Ini mirip sama observer, tapi ada pihak ketiga atau perantara di tengah-tengah. Sering disebut broker atau channel. Oke, terus bedanya gimana? Bedanya gini, si sumber peristiwa, kita sebut publisher sekarang, itu nggak ngirim pesan langsung ke para peminat, subscriber. Tapi si publisher ngirim pesannya ke si broker ini. Nanti subscriber yang memang tertarik sama topik pesan itu, dia akan ngambil sendiri dari si broker. Wah, jadi si publisher sama subscriber nggak perlu saling tahu ya? Betul, ini kunci utamanya. Decoupling atau pelepasan opling. Mereka nggak perlu kenal sama sekali. Publisher cuma perlu tahu alamat si broker buat ngirim pesan, subscriber cuma perlu tahu alamat broker buat ngambil pesan sesuai topik yang dia mau. Udah, Jadi lebih fleksibel dong ya? jauh lebih fleksibel. Mereka bisa hidup dan berkembang sendiri-sendiri. Analoginya apa nih kalau PubSub biar lebih nempel? Paling pas itu stasiun radio. Stasiun radio itu publisher, siarannya itu pesan. Gelombang udaranya itu broker channel. Anda sebagai pendengar itu subscriber. Oke. Stasiun radio kan nggak tahu siapa aja yang lagi dengerin siarannya. Dan nggak perlu tahu juga. Anda sebagai pendengar juga nggak perlu tahu detail studionya kayak gimana. Cukup tahu frekuensinya aja buat nyetel radio. Ah iya bener juga. Nggak ada hubungan langsung sama sekali. Nah, itu dia. Ini bikin ekosistemnya jadi luwes banget. Stasiun bisa ganti penyiar, ganti program, pendengar baru bisa datang atau pergi kapan aja nggak saling ganggu. Keunggulannya gede dong ya berarti? Gede banget. PubSub ini bagus banget buat bangun sistem yang bisa terus berkembang, evolvable, dan skalanya besar. Kita bisa nambah komponen baru sebagai publisher atau subscriber tanpa perlu ngutak-ngatik komponen lama. Jadi kalau observer tadi kayak langgaran koran langsung dari penerbitnya,
Nah, kalau PubSub ini kayak ada agen koran atau loper di tengahnya. Bikin hubungan penerbit sama pembaca jadi lebih longgar, nggak saling tergantung langsung. Oke, saya mulai dapat nih bedanya. Observer lebih direct, PubSub lebih lepas karena ada perantara. Nah, terakhir nih, pendekatan pemrograman reaktif, reactive programming, dan aliran streams. Ini kayaknya lebih kekinian ya bunyinya. Ada analogi kerennya juga. Ada. Dan ini mungkin yang paling sering Anda pakai tanpa sadar sebetulnya. Coba buka spreadsheet deh. Spreadsheet, Excel gitu. Ya, misal di sel A1 Anda tulis formula sama dengan B1 plus C1. Artinya apa? Nilai A1 itu bereaksi kan terhadap perubahan nilai di B1 atau C1? Oh ya, kalau B1 atau C1 diubah, A1 langsung ikut berubah otomatis. Nah, Anda kan nggak perlu nyuruh A1, hitung ulang dong. Dia otomatis update. Ah, gitu ya. Jadi reactive programming itu kayak bawa logika spreadsheet tadi ke dalam kode program gitu. Prinsip dasarnya mirip gitu, ya. Reactive programming itu intinya ngebangun sistem di mana bagian-bagiannya bisa otomatis bereaksi terhadap aliran perubahan data atau peristiwa. Istilahnya event streams. Jadi data atau peristiwa itu dilihat kayak sungai yang ngalir terus dari waktu ke waktu. Jadi nggak perlu ngecek manual terus-terusan ya, datanya udah berubah belum gitu. Nggak perlu. Kita cukup definisikan di awal gimana sistem harus bereaksi kalau datanya berubah. Nanti sistem yang jalanin otomatis reaksinya pas peristiwanya terjadi. Wah, ini kayaknya canggih banget ya. Buat apa aja biasa dipakai? Wah, banyak banget aplikasi modern yang pakai ini. Terutama yang datanya dinamis banget. Misalnya, tampilan antarmuka pengguna yang interaktif banget. Bayangin, Anda geser slider filter di toko online, daftar produknya langsung berubah seketika tanpa loading ulang halaman. Itu kemungkinan besar pakai reaktif. Oh, oke. Atau buat analisis data real-time, game online yang butuh respons cepat, sistem trading saham. Konsep event streams ini juga bikin cara mikir soal tugas yang jalan barengan, konkuren, sama tugas yang nggak perlu saling tunggu, asinkronus jadi lebih elegan, lebih rapi ngelolanya. Oke, jadi mulai dari FSM yang ngatur alur jelas, observer yang nyebar info langsung, PubSub yang lebih fleksibel pakai perantara, sampai reaktif yang otomatis nanggepin aliran data. Ini semua cara biar aplikasi bisa ngikutin irama peristiwa ya, baik dari luar maupun dari dalam sistemnya sendiri. Tepat sekali. Poin utamanya yaitu, peristiwa itu ada di mana-mana. Nggak cuma klik mouse atau ketikan keyboard Anda, tapi juga ada data sensor, pesan dari sistem lain, timer selesai, notifikasi internal kalau ada tugas kelar, semuanya peristiwa. Dan tujuan akhirnya dari semua pola tadi itu, bikin aplikasi yang gimana? Yang responsif, cepat nanggepin peristiwa, dan fleksibel, gampang diubah, atau ditambahin fitur baru kalau ada perubahan. Jadi apa nih artinya buat kita atau buat Anda para pendengar? Artinya, aplikasi yang Anda pakai sehari-hari atau mungkin yang lagi Anda bantu kembangkan, itu bisa dirancang biar nggak gampang bengong atau macet pas banyak hal terjadi sekaligus. Kode yang ditulis pakai pola-pola ini biasanya lebih gampang dimengerti, dites, dan dirawat ke depannya. Aplikasi jadi terasa lebih hidup gitu ya? Betul, karena dia seolah-olah terus dengerin dan bereaksi sama dunianya. Ini salah satu pilar penting di filosofi pragmatic programmer. Bikin software yang siap ngadepin perubahan, bukan yang kaku. Oke, jadi kalau kita coba rangkum sedikit nih pembahasan kita dari bab 29, The Pragmatic Programmer ini, nunjukin betapa pentingnya konsep peristiwa ya, jembatan antara dunia digital yang serba logis sama dunia nyata yang ya kadang suka-suka dia. Iya, dan kita udah lihat beberapa strategi buat ngelola aliran peristiwa ini. Ada FSM buat struktur yang rapi, ada observer sama PubSub buat komunikasi antar bagian sistem dengan tingkat keterikatan yang beda, sampai reactive programming buat reaksi otomatis ke data yang ngalir terus. Tujuannya sama semua, bikin aplikasi yang tangguh dan bisa beradaptasi. Sip? Nah, buat Anda yang dengerin, ngerti konsep ini tuh bukan cuma soal teknis loh, tapi bisa jadi ngasih kacamata baru buat ngelihat aplikasi sehari-hari. Anda jadi lebih oh kenapa ya aplikasi favorit saya kok bisa interaktif banget? Atau kok notif bisa muncul cepet banget? Jadi sedikit ngintip dapur developer gitu ya, gimana mereka bangun fondasi software biar kuat di tengah perubahan zaman. Ini bukan teori jadul, tapi prinsip yang hidup banget di teknologi sekitar kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada bahan renungan sedikit. Boleh.
Coba kita pikir bareng deh. Sekarang kan dunia makin nyambung ya. Data ngalir real time, sensor ada di mana-mana. Kira-kira gimana nih batasan antara dunia fisik sama dunia digital bakal makin kabur ke depannya? Menarik pertanyaannya. Terus peran sistem berbasis peristiwa ini bakal kayak gimana? Mungkin dalam interaksi kita sama rumah pintar yang udah tahu kita mau pulang. Atau kota pintar yang ngatur lampu lalu lintas sesuai kondisi jalanan saat itu juga. Atau mobil otonom yang harus bereaksi sekian milidetik lihat ada orang nyebrang. Wah, jadi reaksinya nggak cuma ke klik mouse lagi ya, tapi ke hal-hal fisik di dunia nyata. Betul. Gimana aplikasi masa depan harus responsif sama lokasi GPS kita, suhu ruangan, detak jantung kita mungkin, atau bahkan mood orang-orang di medsos secara real time. Nah, ini area yang seru banget buat dieksplorasi ke depan. Apa ya? Klik tombol subscribe atau follow biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan kami juga pengen banget dengar dari Anda. Gimana pendapat Anda soal peran peristiwa di software? Atau mungkin kepikiran analogi lain yang lebih pas buat FSM, Observer, PubSub, atau Reactive Programming? Boleh banget loh ditulis di kolom komentar. Ya, betul. Dan kalau dirasa pembahasan ini ada gunanya, wah, kami senang banget kalau Anda mau bantu share ke teman, kolega, atau siapa aja yang mungkin tertarik juga. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.